Wahai Sobat Berham dimanapun berada, mari kita persiapkan hati untuk digirangkan oleh firman Tuhan. Loh, bukannya kamu suka malas dengar YouTube PDKA saat teduh? Benar sih, tapi Berham mau memaksa diri melatih seluruh panca indera Berham agar bertumbuh dalam anugerah dan hikmat-Nya. Setelah kita memaksa diri, maka ada sukacita yang diberikan oleh firman Tuhan. Anak-anak, ikuti perjalanan orang Majus mencari tempat yang mereka tuju. Di mana itu? Shalom anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali di dalam renungan pada pagi hari ini, berpetualangan dalam kerajaan Allah. Tema kita adalah Allah menyatakan dirinya kepada orang Majus, diambil dari Matius 2 ayat 9 hingga 12. Namun, sebelum kita mendengarkan firman renungan ini, mari kita terlebih dahulu di dalam doa ya. Allah kami datang sekali lagi membawa renungan ini. Biarlah Tuhan menguduskan setiap firman yang sudah disiapkan untuk disampaikan. Dan kami anak-anak yang mendengar di rumah kami masing-masing memperoleh berkat dan sanggup menjalankan firman ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan bercerita tentang orang-orang Majus. Tentunya kalian sering mendengar cerita tentang orang Majus pada waktu hari Natal. Di Alkitab mencatat bahwa orang Majus adalah orang yang menjumpai Yesus di Bethlehem pada waktu dia lahir. Siapakah orang Majus ini anak-anakku? Apakah ini adalah nama dari orang? Tidak anak-anak. Orang Majus ini bukanlah nama. Majus itu bukanlah nama. Tetapi Majus itu adalah satu profesi anak-anak. Ya, Majus atau Magos itu adalah satu bentuk profesi yang ada pada zaman dahulu. Yaitu mereka yang mempelajari tentang ilmu-ilmu perbintangan. Jadi mereka itu tentunya adalah orang-orang yang cerdas, bukan? Ya, mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang kaya, mereka adalah orang-orang yang berpengaruh. Nah, pada satu waktu mereka sedang mempelajari tentang perbintangan. Lalu mereka melihat ada satu bintang yang bersinar yang berbeda daripada bintang-bintang yang selama ini mereka pelajari. Yang selama ini mereka telah lihat anak-anak. Mereka ingin tahu bintang itu adalah bintang apa. Lalu ternyata mereka melihat bintang itu bergerak. Mereka mengikuti pergerakan bintang tersebut. Bintang tersebut bergerak dan mereka terus mengikuti pergerakan dari bintang tersebut. Sampai kemudian bintang tersebut membawa mereka ke satu kota, yaitu Yerusalem. Di mana di kota Yerusalem itu berdirilah bait Allah dan juga tempat daripada kerajaan Herodes yang berkuasa pada waktu itu di istananya. Pada waktu itu kemudian mereka berhenti untuk bertanya kepada orang-orang di sekitar itu. Hai kalian, apakah kalian mengetahui bahwa ada seorang raja yang baru lahir? Kami telah mengikuti bintangnya dari jauh. Kami sudah berjalan berbulan-bulan dan kami sampai hari ini di sini. Tetapi jawaban orang-orang, mereka tidak tahu. Sampai kemudian mereka berjumpa dan dipertemukan dengan Raja Herodes. Lalu mereka menceritakan pengalaman mereka. Raja Herodes mengatakan, saya belum pernah mendengarnya. Lalu Raja Herodes kemudian mengundang para ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, dan juga para imam-imam kepala untuk bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Pernahkah kalian mendengar tentang adanya raja yang baru lahir? Lalu para ahli Taurat
Dan para imam itu menjawab, ya kami pernah mendengar di Bethlehem di Yudea. Nah, kemudian Herodes kemudian mengatakan kepada para orang Majus, hai orang Majus, ketahuilah bahwa bintang yang kamu lihat itu mau menunjukkan raja yang baru lahir itu, yaitu di kota Bethlehem. Kamu ikuti mereka, bintang itu, sampai di kota Bethlehem. Orang Majus yang jumlahnya banyak tersebut kemudian berjalan keluar dan mereka melihat kembali bintang yang terang tersebut. Mereka mengikutinya sampai di tempat anak tersebut berada. Hati mereka sangat senang dan mereka bersuka cita melihat anak yang sudah lahir itu sekarang sudah tumbuh besar. Dan mereka kemudian mengeluarkan hadiah-hadiah mereka bawa dari negeri mereka di timur. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan itu sebagai persembahan, sebagai hadiah kepada anak tersebut. Namun, pada waktu mereka setelah melihat anak tersebut, mereka beristirahat. Di dalam istirahat mereka, mereka kemudian mendapatkan mimpi. Dan di tengah-tengah mimpi itu, mereka diperingati. Tuhan memperingatkan orang-orang Majus supaya mereka jangan kembali lagi ke jalan yang mereka telah lalui. Dan kembali kepada Raja Herodes untuk memberitahukan tentang anak yang mereka lihat itu. Akhirnya mereka pulang kembali ke jalan lain yang berbeda. Nah, anak-anakku, ketaatan orang-orang Majus ini kepada Tuhan yang sudah Tuhan berikan lewat mimpi, kita harus acungi jempol. Karena mereka menjalankan firman Tuhan. Ini menjadi satu contoh bagi kita bahwa Tuhan bisa pakai orang yang belum percaya untuk menggenapi pekerjaannya dan rencananya. Orang Majus yang dari timur berjalan jauh untuk mencari Yesus yang lahir di kota Bethlehem. Dan Tuhan sudah pelihara mereka. Dan dengan taat mereka menjalankan firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, anak-anak? Ya, ketaatan. Ketaatan orang Majus yang belum mengenal Tuhan sebelumnya harus menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang lahir dari keturunan orang tua kita yang adalah Kristen, dan kita sudah dibawa ke gereja oleh orang-orang tua kita, kita sudah belajar firman Tuhan, kita harus mentaatinya. Apa yang kita dapat dari cerita firman Tuhan setiap hari Minggu, pegang itu dan lakukan. Taati, supaya kita boleh menjalankan kehendak Allah di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya cerita ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk pelajaran dari orang-orang Majus yang rela untuk datang mencari Yesus ketika mereka melihat bintang di negeri mereka, ya Tuhan. Mereka begitu taat oleh karena dorongan rasa cinta mereka ingin mencari raja yang baru lahir. Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami sebagai anak-anak Tuhan juga untuk percaya dan taat kepada Tuhan, firman Tuhan. Kami boleh pegang terus dalam hidup kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam firman-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Berham kalau baca Alkitab selalu ketemu orang Israel yang menyebalkan itu. Apa benar sih keselamatan hanya untuk satu bangsa? Mari kita buktikan. Lihat, orang Majus itu datang dari tempat yang jauh. Mereka bukan orang Israel, tapi bisa tunduk pada covenant anugerahnya. Berham juga orang Indonesia, mau seperti orang Majus itu memberikan persembahan untuk kepala umat Allah. Jadi, dengan iman kepada anugerah Allah, maka kita bersama dengan orang Majus menyatakan kemuliaannya. Bagian Alkitab selanjutnya yaitu Matius 2 ayat 13-18 dan menjawab pertanyaan di GBDKA. Salam.